Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Bat 3 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Perkenalkan, nama saya Safridani SPDI. Saya mengajar di Madrasah Sanawiyah Darun Najah, Kecamatan Kelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Hari ini tanggal 13 Januari 2023, saya akan mempraktekkan video pembelajaran saya yang berjudul sedekah. Untuk itu kami mohon bimbingannya dari dosen penguji. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Sehat, Pak. Sebelum kita belajar, biar semangat sedikit. Semangat pagi. Pagi. Oke. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ustadu doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu, ya. Adit Riansa, Alda, Aprilia Salsabela, Alwahida, Arif Apriandika, Arlina Mutiara Maharani, Edi Dahono, Devi Nur Zaman, Januar Ananta, Muhammad Johan, Muhammad Fitri, Muhammad Raihan Saputra, Putri Rahayu, Ramadhani Nuri Prima, Selang, Sri Adila, Baral Khairul Anam. Jadi kita semua hadir pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Tapi untuk hari ini kita khususkan pembelajaran kita tentang sedekah. Nah, ada hadis Nabi yang mengatakan tangan di atas
lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kalian analisa itu kata-katanya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu siswa dapat menguraikan pengertian sedekah dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menguraikan hukum dan dalil hukum sedekah dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat menganalisa syarat dan hukum sedekah dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menganalisis manfaat sedekah dengan benar. Dan yang kelima, nanti kita mempraktikkan tata cara sedekah dengan benar. Nanti kita praktekkan. Bapak minta untuk 2 orang nanti tampil, yang satu sebagai pemberi, yang satu sebagai penerima. Kita praktikkan itu. Nah, untuk tugas kalian pada hari ini, yaitu Bapak akan membagikan lembar kerja kalian. Untuk itu silakan kalian bikin kelompok 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dibikin dulu kelompoknya. Kelompok berdasarkan absensinya. Ayo silakan. Lembar kerja sudah Bapak bagikan per kelompok. Jadi kalian Bapak minta untuk mendiskusikan tugas yang ada di halaman 102. Nah, di halaman 102 itu kalian diskusikan. Bapak harapkan setiap kelompok, harapkan setiap kelompok memberikan pendapatnya masing-masing masalah sedekah tadi. Nah, nanti Bapak kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan dimulai diskusinya berdasarkan kelompok masing-masing.
Berdiri. Nanti kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya, silakan kalian berdiri. Berdiri saja untuk menyampaikan hasil diskusi. Misalnya kelompok 3 ini kelompok 3 kan? Berdiri semuanya. Nanti pas disebutkan namanya saya. Ya. Sudah? Sudah, Bapak. Sudah ada hasil diskusinya? Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Ayo pada kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa kelompok 1 siapa? Yang mana di kelompok 1? Yang sana, Pak. Nomor kami kelompok 3. Berarti kami. Nah, ini kelompok 1 silakan. Bacakan hasil diskusinya. Tolong berdiri semua. Nah, sama-sama kita dengar hasil diskusi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Tunggu dulu, silakan tunggu. Udah siap kawan dengar? Siap. Oke, silakan. Tunggu dulu, posisinya sini aja. Udah sini aja. Menghadap ke kawan, menghadap ke kawan. Nah, ke sebelah situ. Pokoknya menghadap ke kawan. Ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Ani, Sela, Farel, Rida, Arif menyimpulkan hasil diskusi kami. Apa pendapatmu tentang seorang yang bersedekah dengan menggunakan uang yang sudah halal? Nah, hukumnya haram. Jika memberikan sesuatu dari hasil yang tidak halal, Islam tidak akan menerima sebagaimana sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, Allah tidak akan menerima sholat, doa, tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil yang tidak halal. Nomor 1 sudah dijawab sama kelompok 1. Silakan untuk pertanyaan nomor 2, silakan. Bagaimana sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Jawabannya Membantu dan meringankan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakat. Yang ketiga, Bagaimana cara
membantu kepada orang lain tidak hanya suatu bentuk balas, tetapi kita bisa memberikan senyuman kepada orang lain. Sedekah yang paling mudah yaitu senyuman. Berarti senyuman bagi orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk sedekah. Dari hasil diskusi kelompok 1, kalau ada yang ingin menanggapi silakan dulu. Kalau tidak ada, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Nah, untuk kelompok 1 kita ambil kesimpulannya bahwa sedekahnya, dia bilang sedekahnya haram hukumnya karena Allah tidak menerima sholat sedekah kalau tidak dari benda yang bersih dan suci. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana ya? Sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan apa tadi jawabannya? Membantu dan meringankan ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu dengan sedekah yang tidak punya apa? Yang tidak kemampuan untuk bersedekah, cukup dengan senyum. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Sini juga sudah. Sini Pak, baca. Baca sini. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Evi, Arlin, Alta, Inanta menyimpulkan hasil diskusi kami. Apa pendapatmu tentang seseorang yang bersedekah dengan menggunakan uang tidak halal? Jawabannya, tidak bisa disebut sedekah karena itu dari hasil yang tidak baik. Tidak bisa disebut sedekah dari hasil yang tidak baik. Lanjut. Nomor 2, bagaimana sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Sedekah didaya gunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin menuju kehidupan ekonomi yang layak. Didaya gunakan untuk meningkatkan ekonomi yang layak. Oke, selanjutnya yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka berbagai cara bagi hamba untuk beramal dengan bersedekah. Bagaimana cara bersedekah bagi orang tidak memiliki kemampuan ekonomi? Jawabannya dengan melafalkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Dengan melafalkan kalimat tahmid dengan mengucapkan alhamdulillah. Sudah cukup? Ada pertanyaan dari kelompok lain atau sanggahan dari kelompok lain tentang hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2? Kalau tidak ada, boleh duduk di tempat masing-masing. Oke, selanjutnya kepada kelompok 3, silakan menyampaikan hasil diskusi kalian. Silakan berdiri. Di sini, berdiri sini. Kau jangan berdiri. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Putri, Fikri, Adit, dan Johan.
hasil diskusi. Nah, membacakan hasil diskusi. Kami membacakan hasil diskusi kami. Dan nomor 1, apa pendapat tentang seseorang yang bersedekah dengan menggunakan uang yang tidak halal? Haram, karena hal tersebut dapat menghapus pahala dan tidaknya tidak diterima sedekahnya, karena sedekah harus dibayar dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Oke, silakan lanjutkan. Yang kedua, bagaimana sedekah bisa berfungsi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat? Orang yang merasa mampu atau orang kaya diwajibkan memberikan segala hartanya ke orang yang kurang mampu. Itu adalah salah satu meningkatkan ekonomi masyarakat. Wah, orang yang mampu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, ya, supaya ekonomi masyarakat lemah dapat bangkit. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka berbagai cara bagi hamba untuk beramal dengan sedekah. Bagaimana cara bersedekah bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi? dengan senyuman ataupun membuang ranting atau duri dari jalan. Dengan senyuman ataupun membuang ranting di jalan. Ada sanggahan atau pertanyaan untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sebelumnya, mari kita sama-sama beri aplaus untuk ketiga kelompok. Semua sudah bisa memberikan pendapatnya masing-masing kepada kita. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, ya, bahwa dapat kita ambil kesimpulan bahwa sedekah adalah pemberian apa? Pemberian apa? Sedekah adalah bisa diartikan adalah sebagai pemberian kepada orang yang membutuhkan. Nah, hukumnya boleh, ya. Yang kedua, sedekah manfaatnya banyak sekali, ya, banyak sekali sedekah. Selain dari mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan membantu orang-orang yang sedang susah, banyak lagi manfaatnya. Yang pertama, membersihkan harta sudah jelas, ya nak? Nah, membersihkan harta sudah jelas, itu manfaat dari sedekahnya. Nah, itu para kalian, mari nanti kita praktekkan dulu cara bersedekah yang baik. Nah, yo, siapa nih yang mau maju depan? Yo, Anda sama Ali. Nah, silakan kalian lihat di bak buku itu ijab kabulnya. Nah, cara seperti ini. Perhatikan Bapak. Perhatikan untuk praktek sedekah. Mohon diterima sedekah saya ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Saya akan praktekkan. Nanti jawabannya, saya terima sedekahnya karena Allah Ta'ala. Ya, silakan. Ayo praktekkan. Mohon diterima ikhlas karena Allah. Nah, saya terima sedekahnya karena Allah. Nah, seperti inilah praktek dari sedekah tadi. Ayo silakan kembali. Nah, ya. Jadi kalau seandainya kalian tidak mampu atau kita tidak mampu untuk melakukan sedekah berupa barang, bisa memberikan sedekah berupa pertama senyuman. Yang kedua, misalnya sedang lihat lewat nampak
nampak ranting di jalan atau batu besar di jalan yang jelas mengganggu, dipinggirkan. Nah, sudah tuh untuk membantu pembangunan masjid, kita tidak punya apa-apa, batu semen tenaga. Misalnya ngangkat batu-batu gotong royong, itu sudah termasuk sedekah. Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang mau tanya. Nah, gimana caranya orang yang mampu bersedekah tapi tidak mau bersedekah? Nah, orang itu dia mampu bersedekah tapi dia tidak mau bersedekah. Dengan cara menasehatinya, dengan cara yang baik-baik. Jangan kalau kau punya duit banyak, pelit. Kita nasihati orang tersebut. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah apa yang kita pelajari pada hari ini dan menjadi satu amal ibadah bagi kita. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Ada. Untuk itu silakan ketua kelas untuk membacakan doa setelah belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayo silakan ketua. Istaidu doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesai sudah pelajaran kita hari ini. Bapak, mungkin kalau ada kesalahan, perkataan atau perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak diinginkan, yang menyakitkan hati, dari lubuk hati yang paling dalam, mengucapkan ribuan mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.